Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu, berkat-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami kembali bangun dengan kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan, dan juga dengan berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami, jamah hati kami Tuhan, jadikan seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Kolose 1 ayat 13-14. Tertulis demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama 430 tahun, bangsa Israel berada di Mesir dan tinggal di sana dalam tekanan dan ikatan perbudakan. Awalnya memang mereka tidak diperbudak oleh karena ada Yusuf yang menjadi wakil dari Firaun di Mesir. Tapi setelah Yusuf meninggal dan Firaun digantikan oleh keturunannya, keadaan menjadi berubah secara perlahan. Pada waktu itu, bangsa Israel menjadi berhutang kepada Mesir karena situasi kekeringan yang terjadi selama 7 tahun. Akibat kekeringan itu mereka membeli gandum di Mesir, dan setelah mereka kehabisan uang dan harta mereka membayar pembelian gandum itu dengan memberikan hidup mereka sebagai jaminan. Itu sebabnya mereka kemudian diperbudak. Dan Musa pun diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan yang berat itu dan membawa mereka keluar dari sana menuju ke tanah perjanjian. Peristiwa pembebasan bangsa Israel dari Mesir merupakan gambaran tentang pembebasan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa. Yang menjadi pemimpin dan penebusnya adalah Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang datang dari sorga dan menjadi manusia untuk memberikan kelepasan dari segala dosa dan kuasa kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kolose 1 ayat 13-14 ini dikatakan bahwa Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Karya kasih dari Bapa Surgawi di dalam Kristus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Kristus, yaitu kerajaan sorga yang kekal. Di dalam Kristus kita memiliki pengampunan atas segala dosa kita. Dosa itu bagaikan hutang yang sangat besar yang tidak dapat dibayar oleh kita. Firman Tuhan berkata bahwa upah dosa adalah maut, tapi Tuhan Yesus membayarnya untuk kita dengan darahnya yang mahal. Ia yang menanggung kematian agar kita yang seharusnya mati mengalami kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang peringatan Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita semua mengingat akan kelahiran Sang Penebus ke dunia. Ia datang membawa sukacita dan pengharapan. Kedatangannya membawa terang di dalam dunia yang gelap. Memaknai Natal tahun ini, marilah kita memiliki sikap. Yang pertama, bersyukur karena kedatangan Tuhan ke dunia yang membawa keselamatan bagi kita. Kalau Tuhan tidak datang sebagai manusia, dan kalau Ia tidak menebus kita, maka kita semua berada dalam keadaan berdosa dan menuju kepada kebinasaan. Karena itu saudara, layaklah bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih atas karya kasih-Nya kepada kita.
Yang kedua, saudara, bersukacitalah dalam pengharapan akan keselamatan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lebih berharga daripada diampuni dan diselamatkan dari dosa. Dalam Roma 4 ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Siapa manusia yang dimaksud? Ialah saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, hiduplah dalam terang firman-Nya. Kita tidak lagi hidup dalam dosa dan kegelapan, karena kita sudah dibebaskan dan dipindahkan dari maut ke dalam hidup, dari perbudakan dosa ke dalam kerajaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, jangan lagi kita hidup dalam kejahatan dan berbagai kecemaran dosa, tapi mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan menghasilkan buah-buah pertobatan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup melepaskan kita dari dosa. Asalkan kita pun mau meresponi kasih karunia Tuhan dan kita mau berkomitmen untuk keluar dari dosa. Bangsa Israel harus keluar dari Mesir agar mereka bebas dari perbudakan. Jangan terus tinggal dalam perbudakan dosa. Kita harus keluar dari situ dan ikuti pimpinan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, yang memimpin kita menuju kepada tanah perjanjian yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena firman-Mu yang memberikan kami sukacita, memberikan kami pengertian, betapa luar biasa kasih-Mu kepada kami. Engkau telah datang untuk membebaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau Engkau tidak datang ke dunia ini Tuhan, kami semua binasa, tidak ada harapan bagi kami. Tapi oleh karena kasih-Mu, Engkau membuktikan bahwa Engkau sungguh-sungguh mempedulikan kami. Engkau tidak mau kami binasa. Itu sebabnya Engkau datang Tuhan. Engkau hadir, lahir sebagai manusia. Engkau merendahkan diri-Mu ya Tuhan, dan menanggung kehinaan serta kutukan yang seharusnya kami tanggung. Betapa mulia kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan bersukacita, dan kami mau berjalan dalam terang-Mu. Kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau lagi diperbudak oleh dosa, tapi kami mau hidup untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas tanggung jawab kami, pekerjaan yang kami lakukan, segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan menyertai, agar di dalam semuanya itu, nama-Mu Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya hari ini akan kami jalani dengan penuh sukacita dan semangat dan kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.